warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Rahmatul Wahidah. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Di dalam puisi itu lebih mengutamakan bunyi, bentuk dan juga makna yang disampaikan, yang mana makna sebagai bukti puisi baik jika terjadi makna yang mendalam dengan memadatkan segala unsur bahasa. Adapun ciri-ciri puisi, yang pertama ada puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata di tiap baris, dan yang terakhir ada rima. Adapun ciri-ciri dari puisi lama tersebut yaitu tidak diketahui nama pengarangnya, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan, dan yang terakhir ada sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata ataupun rima. Selanjutnya ada puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan, yang mana bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dalam segi jumlah baris, suku kata ataupun rima. Adapun ciri-ciri dari puisi baru yaitu mempunyai bentuk yang rapi, simetris, persajakan akhir yang teratur, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain, umumnya puisi 4 seuntai, di setiap baris atasnya sebuah gatra atau kesatuan sintaksis, di tiap gatranya terdiri dari 2 kata pada umumnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis puisi. Yang pertama itu ada puisi naratif. Nah, puisi naratif ini mengungkapkan suatu cerita atau penjelasan penyair. Yang kedua ada puisi lirik. Jenis puisi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, elegi ialah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Yang kedua ada serenada, merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Serenada sendiri artinya nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Selanjutnya ada ode. Ode ialah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Dan juga ode ini banyak ditulis sebagai pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contohnya seperti Teratai karya Sanusi Pane, Diponegoro karya Hairil Anwar, dan ode buat proklamator karya Leon Augusta. Jenis puisi yang ketiga ada puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi ini juga termasuk ke dalam puisi deskriptif, misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Selanjutnya ada unsur-unsur dalam puisi. Tentunya di dalam puisi itu mempunyai 2 unsur. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi dan mempengaruhi puisi sebagai karya sastra. Yang termasuk unsur intrinsik puisi ialah diksi, imaji, majas, bunyi, rima, ritme, dan tema. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik puisi merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dan mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Dan adapun yang termasuk dalam unsur ekstrinsik sendiri itu ada aspek historis, psikologis, filsafat, dan religius. Aspek historis merupakan unsur-unsur kesejahteraan atau gagasan yang terkandung dalam puisi tersebut. Kalau aspek psikologis merupakan aspek kejiwaan pengarang yang termuat di dalam puisi itu sendiri. Aspek filsafat, beberapa hal yang menyatakan bahwa suatu filsafat berkaitan erat dengan puisi atau karya sastra seluruh dan beberapa ahli lainnya
menyatakan bahwa filsafat dan karya sastra dalam hal ini puisi tidak saling terkait satu sama lain. Dan yang terakhir itu ada aspek religius. Nah, aspek ini mengacu pada tema yang umum diangkat dalam puisi oleh pengarang. Selanjutnya ada struktur dalam puisi. Di dalam struktur puisi itu ada dua, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Hal-hal yang masuk ke dalam struktur batin yaitu seperti tema atau makna, di mana unsur utama dalam puisi karena menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair, di mana medianya berupa bahasa. Yang kedua ada rasa atau feeling, ialah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya, ungkapan rasa ini berkaitan dengan latar belakang sang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada nada. Nada adalah sikap seorang penyair terhadap audiens, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Yang terakhir itu ada tujuan, ialah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair kepada audiens atau pembacanya. Adapun struktur fisik, yaitu metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal seperti perwajahan puisi atau tipografi. Di tipografi ini, bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, hal yang tidak dipenuhi kata-kata. Yang kedua ada diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga itu ada imaji. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang biasa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, seperti pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret ini merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Kata-kata yang dipakai umumnya berbentuk kiasan atau imajinatif, misalnya penggunaan kata salju untuk menjelaskan kebekuan jiwa. Dan yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Gaya bahasa juga sering disebut sebagai majas. Yang keenam ada rima atau irama, di mana rima dan irama ini adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, tengah, maupun di akhir puisi. I think that's all from me, and last I say